mengatakan begitu. Agak-agak aneh, dia juga tidak mau menjudgmental seseorang, walaupun kurang nyaman dilihat. Sheila menghela napasnya, dia kemudian menyandarkan tubuhnya ke sandaran jok mobil, beruntang dia selalu membawa pembersih wajah, jadi Sheila bisa langsung membersihkan wajahnya di dalam mobil. Sosok di sebelahnya kelihatan masih santai, seolah tidak terjadi apa-apa, dan seolah tidak ada hal penting dari apa yang Sheila lakukan. Sheila juga membuka kancing teratas bajunya. Kalau memang yang sebelumnya tidak bisa membuat sosok itu terusik, maka dia harus melakukan yang lebih berlebihan. Kayaknya mampir ke hotel enak kali, ya? Sheila mulai melancarkan aksinya yang lain. Dia sudah berdiskusi dengan Yuna, dan Yuna menyarankan untuk lebih membuatnya ilfeel dengan mengeluarkan kalimat yang menjurus ke hal-hal yang jorok. Bocah, Bapak nggak pernah ke hotel sama siswa Bapak? Sheila bertanya. J hanya menghela napasnya. Mana mungkin pernah. Guru macam apa dia kalau sampai melakukan hal semacam itu? Saya sering sih, sama pacar saya. Sheila masih berusaha memprovokasi J. Dia sendiri juga sebenarnya ketar-ketir, tapi kalau tidak berani, maka dia hanya akan menghabiskan waktu dengan sosok yang tidak dia inginkan. J mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia sempat menarik sudut bibirnya saat melihat Sheila berusaha menutup dadanya sendiri, kentara kok sosok di sebelahnya ini tidak nyaman. Zamannya udah kayak gini, kayaknya nggak mungkin ada orang yang masih bisa menjaga keperawanannya. Bahkan butuh mengumpulkan seluruh kekuatan untuk kemudian memakai kata yang agak-agak. Sheila sampai menarik napas beberapa kali, tidak sadar kalau itu tidak luput dari perhatian J. J menganggukkan kepalanya. Tidak mungkin kalau Sheila benar seperti apa yang gadis itu katakan berani menjelaskan begini, apalagi dengan gamblang, seolah dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Sangat-sangat tidak mungkin kalau kejadian itu benar dia bisa sesantai ini. Sheila berusaha melirik sosok di sebelahnya lagi, dan ternyata masih datar. Apa masa lalu tidak penting untuk orang ini? Bagaimanapun keberadaan Sheila di sana untuk menjadi calon istrinya loh. Mereka sampai di sebuah restoran, tentu saja Sheila ragu untuk turun. J memang berpenampilan sangat rapi, tapi bagaimana dengan dirinya? Dia seperti anak jalanan yang dipungut J untuk dibawa makan enak, terlalu terbuka juga Sheila, tentu saja tidak pede. Tubuh Chika lebih kecil darinya dan dia memaksa untuk meminjam baju Chika yang sebenarnya juga sudah dikecilkan. Maka memang hanya dia yang mengerti perasaannya. Sosok yang bersamanya tadi membukakan pintu. Dia kemudian mengulurkan tangannya, meminta Sheila keluar dari mobil. Tapi, Sheila kelihatan sangat ragu, padahal sebelumnya sudah sempat membual soal menginap di hotel, tapi malah ragu keluar dari mobil dengan baju super pendek. Hari ini J memakai kemeja dengan luaran sweater rajut, jadi dia membuka sweaternya kemudian menyerahkannya pada Sheila. Apa sih? Sheila masih saja bertanya. Pakai aja, kamu kelihatan gak nyaman. Sheila diam sejenak, dia juga tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Inginnya menolak, tapi pada akhirnya tetap mengambil kain yang J sodorkan. J bahkan dengan setia menunggu di sebelah mobil, sampai Sheila selesai memakai baju milik J ke tubuhnya, barulah mereka berjalan bersama. Padahal kalau mau juga J bisa duluan. Tidak perlu menunggu Sheila. Bapak, kan, guru kok mau-maunya sih dijodohkan? Sheila bertanya, soalnya perawakan sosok ini sangat baik. Tampan juga sebenarnya, Sheila tidak mau munafik. Tapi kenapa menerima perjodohan? Sangat tidak sesuai dengan ekspektasi Sheila soal sosok yang berkemungkinan dijodohkan dengannya. Saya hanya pelatih musik di ekstrakurikuler sekolah kamu, bukan guru. J juga datang ke sekolah hari ini, hanya untuk memastikan gedung latihan dan besok-besok tidak akan datang lagi, tapi sepertinya banyak yang salah sangka. Kenapa mau dijodohkan? Kenapa saya harus tolak? J bertanya balik, karena memang menurutnya sama sekali tidak ada alasan untuk menolak. Dia mau membahagiakan kedua orang tuanya. Dia sudah mapan dan siap menikah. Saya masih SMA. Sheila berusaha menerangkan pada J, bisa jadi keputusan yang J ambil adalah keputusan yang salah.
Sheila hanya mau menyadarkannya agar tidak salah pilih untuk komitmen yang akan dia jalankan seumur hidupnya. Saya nggak akan nikahi kamu sekarang. Karena memang Ji sudah dijelaskan konsepnya bahwa anak teman papanya itu masih SMA, dia akan menunggu sembari memantau. Sheila malah semakin heran, padahal sudah kelihatan sangat dewasa. Kenapa sih dia tidak cari perempuan yang sudah dewasa juga? Nggak bisa cari jodoh sendiri? Akhirnya Sheila jengah juga, kekesalannya sudah sampai di ubun-ubun. Jay yang semula berjalan lebih di depan, langsung saja menoleh menatap Sheila. Bukan tidak bisa, hanya saja memang tidak ingin. Banyak kok perempuan yang memuja ketampanannya. Tapi baru kali ini seseorang sudah disodorkan, tapi malah menolak. Siapa lagi kalau bukan Sheila? Kita makan dulu. Dingin sekali. Mungkin kalau dinginnya sikap Jay bisa digambarkan, atau ada fisiknya berupa es, mungkin Sheila sudah menggigil sejak tadi. Sheila menghela napasnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Jay dari belakang. Dia benar-benar tidak bisa dengan manusia tip Jay ini, sudah dingin, jauh lebih dewasa pula. Ternyata Jay sudah memesan meja sebelumnya, jadi mereka hanya tinggal datang saja dan memesan. Sebenarnya apa yang ada di pikiran orang tua mereka? Seorang yang sudah menjadi guru, malah dijodohkan dengan siswa SMA. Ini aneh sekali sih. Ketiga, menerimamu apa adanya. Sepanjang waktu di restoran makan dalam posisi berhadapan mereka hanya diam, aura dingin seorang Ji sangat berasa pada diri Sheila. Jujur dia tidak sejelek itu sih sebenarnya untuk mendapatkan pengabaian sampai sebegininya dari seseorang. Dia lumayan cantik juga. Kalau tidak mungkin sosok tertampan di sekolah jatuh hati padanya. Bapak, jangan panggil saya Bapak, saya bukan bapak kamu. Hanya dengan satu kalimat singkat, mampu memukul mundur segala keberanian di dalam diri Sheila. Terus panggil apa dong? Sheila bertanya, sebagai salah satu siswa di SMA Pengubah Bangsa, di mana Jay mengajar musik sebagai pelatih, tetap saja Sheila harus menghargai keberadaannya. Terserah, nama saya Jay. Ah iya, Sheila baru sadar kalau mereka belum berkenalan sebelumnya. Sebab dia sudah tahu sih, kalau nama sosok di hadapannya ini adalah Kelvin, dia memperkenalkan diri sebagai Kelvin di sekolah. Bukannya Kelvin? Sheila bertanya, dia sih mempertaruhkan dirinya sendiri dengan bertanya pada Jay, takut-takut tapi penasaran. Itu juga bagian dari nama saya. Kemudian Jay kembali fokus dengan makanan yang dia makan. Kenapa harus sedingin ini sih? Mau menjadi sosok yang misterius? Padahal Sheila jamin kalau dia mungkin bisa luluh dengan sifat lembutnya. Oke, lupakan. Sheila tidak boleh luluh apapun alasannya. Dia punya pacar yang wajahnya bak pangeran dari negeri dongeng yang sebenarnya hanya ada di imajinasi orang-orang. Tapi dia menjadi pacarnya di dunia nyata. Sheila harus bersyukur dengan itu, kalau bisa sangat-sangat bersyukur. Sheila menatap sosok yang masih fokus dengan makanannya itu, seolah dia punya dunianya sendiri, dan tidak peduli dengan keberadaan Sheila di sana. Lain kali, jangan pakai baju terlalu terbuka seperti itu, kamu kelihatan murahan. Enteng sekali mulut Jay mengatakan itu semua, sampai membuat Sheila tidak habis pikir. Sosok seperti manusia di hadapannya ini adalah pelatih yang menghadapi anak-anak seusianya selama ini. Bukan urusan kamu. Sheila melipat kedua tangannya di depan dada. Dia masih dengan segala usahanya untuk membuat Jay mundur dari rencana orang tua mereka ini. Dia masih dalam usahanya mau kalau hubungan mereka berakhir dan stop sampai dimakan siang kali ini. Meski wajahnya tampan, tapi Jay itu menyebalkan dan Sheila sangat tidak suka itu. Dia adalah tipe orang yang suka diayomi, bukannya diketusi begini. Kamu calon istri saya. Baru calon, kamu gak berhak menghalangi saya untuk berekspresi. Saya suka gonta-ganti pacar, kayaknya kamu bisa cari orang lain untuk menikah dengan kamu. Sheila masih berusaha untuk memukul mundur Jay, walaupun pada faktanya, dialah yang beberapa kali terpukul dan dipaksa mundur. Jay malah kelihatan santai, sangat santai bahkan. Jay menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melipat kedua tangannya di depan dada, matanya fokus menatap ke arah Sheila.
Jadi seberapa banyak hal buruk yang akan kamu karang selanjutnya?